Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mara Hakim Nasution. Nah, saya sebelumnya mohon maaf karena beberapa minggu belakang ini saya tidak lagi update tentang video-video karena saya berpindah tempat dari sebelum di sini ya, saya di Jember, Jawa Timur, dan sekarang tepatnya 3 minggu yang lalu saya terbang ke Wita, waktu Indonesia Tengah ya, atau pokoknya di tengahnya Indonesia gitu, tepatnya di Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai, dan ibu kotanya Luwuk. Cukup jauh, jadi perbedaan waktu kita di sini dan di barat tempat saya itu sekitar 1 jam. Nah, karena saya harus banyak hal-hal yang harus saya lakukan, sehingga ya aktivitas bikin videonya agak terhambat sedikit. Saya mohon maaf. Insya Allah nanti ke depan kita akan coba konsisten untuk mengupload video-video yang terbaru. Tanpa ketinggalan juga saya mengajak teman-teman semua untuk tetap pakai masker dimanapun, kapanpun teman-teman ingin keluar dari rumah, jika punya rumah, atau dari kosan jika kalian anak kos-kosan seperti saya di sini. Apapun aktivitasnya, usahakan tetap menggunakan masker karena kita tahu COVID atau COVID-19 itu bukanlah virus yang abal-abal seperti flu biasa, melainkan ini sangat berbahaya. Jangan sampai kita kehilangan keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, baru kita sadar pentingnya kain yang sekecil ini. Oke, itu ajakan dari saya dari pelosok Sumatera Barat, tepatnya Kabupaten Agam, Kecamatan Ampek Nagari, Padang Sibalung, Kiang. Saya lulus kuliah di Padang, lalu saya terbang ke Kalimantan Tengah, tempatnya di Sampit ya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian saya bertolak ke DKI Jakarta mencoba peruntungan selanjutnya setelah Kalimantan. Setelah dari DKI Jakarta saya terbang lagi ke Riau ya, Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Rokan Hulu, kotanya itu Pasir Pangarayan. Kemudian saya bertolak lagi ke DKI Jakarta, dan kemudian selanjutnya saya bertolak ke Jember, Jawa Timur, dan hari ini saya sampai di Sulawesi Tengah, tepatnya Kabupaten Banggai, kotanya Luwuk. Cukup melelahkan juga perjalanan ini, dan jika dihitung saya itu lulus tahun 2017 Agustus, dan sekarang Agustus 2020. 17, 18, 19, 20. Butuh waktu 3 tahun sehingga saya bisa merasakan sedikit tidak terlalu cemas terhadap pekerjaan saya. Kenapa? Karena waktu saya di Kalimantan saya berpikir, waduh, waktu itu saya kerja di perkebunan. Jika saya berkarir di perkebunan, menghabiskan usia saya di perkebunan, dan saya berpengalaman di perkebunan, rasa-rasanya ketika saya bosan di kebun, katakanlah saya ingin mencari sesuatu yang baru, sebenarnya tidak ada kecuali perkebunan juga yang akan menerima saya begitu. Jadi karena kita berpengalaman di kebun,
jika kita pindah ya mau tidak mau kita akan pindah di kebun juga meskipun perusahaannya berbeda. Karena pikiran semacam itu, saya mengundurkan diri dari kebun. Kemudian saya bertolak ke Jakarta. Saya ingin cari sesuatu yang general. General dalam arti kata, jika suatu waktu saya ingin berpindah tempat untuk pekerjaan yang lain, saya dapat diterima di perusahaan apapun di perusahaannya, dan yang penting itu jenis pekerjaannya apapun saya bisa masuki, saya bisa bekerja di sana seperti itu. Nah, kemudian saya bertarung mengikuti namanya Management Development Program atau MDP di salah satu perusahaan multi finance yang cukup besar di Indonesia. Dan saya di sana saya gugur di fase kedua, fase marketing dan collection. Saya gugur di sana. Dan teman-teman saya sekarang sudah lulus dan menjadi kepala cabang. Ada yang di Riau, ya, Provinsi Riau. Ada yang di Kalimantan, ada yang di NTT, ada yang di Jawa, ada juga yang di Sulawesi ini, tapi Sulawesinya tidak di Sulawesi Tengah gitu. Saya gugur di sana, lalu saya mencari peruntungan lain. Saya ikut lagi namanya ODP, Officer Development Program, di perusahaan perbankan BUMN ya. Dan saya lulus. Nah, di sanalah mulai cerita saya kenapa saya bisa sampai di Luwuk, Kota Berair. Nah, salah satu risiko jika kita mengikuti keberuntungan kita dengan cara mendaftar lowongan pekerjaan yang bersistem program, ya, baik itu MDP, ODP, MT, dan saat ini saya ODP. Salah satu risiko yang terbesarnya adalah kita akan ditempatkan di seluruh Indonesia jika kita beruntung. Namun jika kita tidak beruntung, kita akan dipulangkan ke tempat asal kita. Tergantung dari persepsi kita masing-masing. Jika ditempatkan di tempat asal seperti saya lulus, saya besarnya di Sumatera Barat, saya ditempatkan di Sumatera Barat. Mungkin sebagian orang merasa, oh, saya sangat beruntung sekali jika saya ditempatkan di Sumatera Barat, di tanah kelahiran atau tanah yang membesarkan saya. Tapi tidak begitu persepsi saya. Kalau saya sangat beruntung bisa ditempatkan di Luwuk. Kenapa? Pertama, jika tanpa ada program ini, saya tidak akan pernah datang ke Luwuk. Ya, karena Luwuk bukanlah tujuan tempat kota tujuan untuk tempat wisata. Katakanlah seperti Raja Ampat, Bali itu ya. Lalu NTT, lalu Danau Toba, Samosir atau luar negeri. Mungkin kita akan memilih tempat-tempat wisata yang terkenal selain kota ini, Luwuk gitu ya. Nah, risikonya seperti itu kira-kira. Karena dengan mengikuti program ini ada statement di bawah perjanjian kerja, siap ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia. Ya, bersyukur saja. Yang penting itu kita difasilitasi seperti itu. Luwuk, Kota Berair merupakan tempat penempatan saya pertama kali setelah saya lulus dari program ODP ini. Sebelumnya di Jember itu saya tuh masih berstatus magang ya, atau bukan magang sih istilahnya, lebih tepatnya ke trainee. Tapi mereka punya istilah sendiri dengan singkatan ISTE, In Service Trainee, Training and Evaluation. Nah, di sana status saya masih ISTE dan per Februari 2020 saya sudah mendapatkan SK penempatan. Sebenarnya seperti itu, namun karena adanya pandemi Covid ini sehingga saya terhambat perberangkatannya dan baru datang ke sini itu
sekitar tanggal berapa ya, akhir bulan Juli kemarin gitu. Dan saya baru masuk kantor itu tanggal 27 Juli 2020. Sekarang masih 22, masih baru 3 minggu saya di sini. Oke teman-teman, risiko jika kita mengikuti program, tetapi saya menyarankan bagi teman-teman yang sarjana maupun di diploma, tetapi untuk program MT, ODP, MDP atau program yang lainnya atau spesialis training, mereka lebih banyak mengambil sarjana atau S1. Maka saya sarankan untuk teman-teman kejar karir selagi masih fresh gitu ya, masih sanggup. Jangan takut untuk pergi berjauhan dengan keluarga tercinta di rumah. Kejarlah lowongan pekerjaan yang berstatus program, karena di sana banyak benefit ya, keuntungan baik dari pendapatan dan jenjang karir yang bisa kita dapatkan. Meskipun kita harus bayar mahal, karena kita harus berpisah dengan keluarga kita, ratusan bahkan ribuan kilometer kita akan berpisah dengan keluarga kita. Tapi ingat, hal itu harus kita lakukan untuk kehidupan yang lebih baik. Sekian pertemuan kita pada kali ini, sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.